Selamat siang, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang Kesultanan Mataram Islam. Anggotanya itu terdiri dari Ferdi Ardian sebagai moderator, Novi, Christian, dan Jaslyn Patricia. Yang pertama itu ada pengertian Mataram Islam akan dijelaskan oleh Christian. Kesultanan Mataram Islam adalah kerajaan yang berada di Pulau Jawa yang pernah berdiri pada masa abad ke-16 atau 1586 sampai 1755 Masehi. Kerajaan ini dipimpin sebuah dinasti keturunan Ki Ageng Antara dan Ki Ageng Pemanahan yang mengklaim sebagai sebuah cabang ningrat keturunan penguasa Majapahit. Baik. Selanjutnya ada peta Mataram Islam. Akan dibacakan oleh Ferdi Ardian. Letak Kesultanan Mataram Islam secara geografis terletak di Pulau Jawa bagian tengah, yaitu meliputi kota Yogyakarta, Solo, dan Kabupaten Magelang. Itulah wilayah inti yang dari dahulu disebut Mataram. Meskipun demikian, perlu Anda pahami bahwa meskipun pada mulanya istilah Mataram hanya mencakup daerah itu saja, akan tetapi, mengingat dalam sejarahnya kerajaan Mataram wilayahnya luas, maka kebanyakan orang menganggap Mataram wilayahnya meliputi Provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah sekarang. Berikutnya ada sistem kehidupan Mataram Islam akan dijelaskan oleh Jaslyn Patricia. Sistem kehidupannya itu ada di dalam bidang sosial, di dalam bidang politik, di dalam bidang ekonomi dan budaya. Yang sosial itu pada masa pertumbuhan dan berkaitan dengan masa pembangunan, masa Sultan Agung melakukan usaha-usaha antara lain untuk meningkatkan daerah-daerah persawahan dan memindahkan banyak para petani ke daerah Kerawang yang subur. Atas dasar kehidupan agraris, itulah disusun suatu masyarakat yang bersifat feodal. Para penjabat pemerintahan memperoleh imbalan berupa tanah, garapan, lunggu, sehingga sistem kehidupan ini menjadi dasar munculnya tuan-tuan tanah di Jawa. Terus yang bidang politik itu, kerajaannya Sriwijaya sebagai raja pertama, Kerajaan Mataram Islam mengangkat diri pada tahun 1586 sampai 1601 dengan ibu kota kerajaan di Kota Gede. Sutawijaya berhasil membawa Mataram menjadi kerajaan Islam dengan luas wilayah yang terus berkembang. Terbukti pada masa kekuasaannya, Mataram berhasil memperluas kekuasaan sampai ke daerah timur seperti Surabaya, Madiun, dan Ponorogo, dan ke barat menundukkan Cirebon dan Galuh. Kerajaan Mataram berhasil mencapai masa jayanya ketika dipimpin oleh Sultan Agung Hongyo-Krokusumo dari 1613 sampai 1645. Sultan Agung cukup lama menjadi penguasaan di Mataram, yaitu sekitar 32 tahun. Masa kekuasaannya dibedakan dalam dua periode, yaitu periode pertama adalah masa penyatuan negara dan periode kedua adalah masa pembangunan negara. Pada masa pemimpinan Sultan Agung, Mataram berhasil menundukkan Gresik, Surabaya, Kediri, Pasuruan, dan Tuban, selanjutnya Lasem, Pamekasan, dan Sumenep. Dan bahkan bukan saja menguasai Pulau Jawa, Mataram juga berhasil meluaskan daerah kekuasaannya sampai pada Palembang, Sukadana, Kalimantan, dan Goa. Yang keruntuhannya itu di masa-masa kejayaannya, Sultan Agung juga pernah melancarkan serangan kepada Belanda di Batavia, namun sayang gagal. Kekalahan yang terjadi karena pasukan dari Mataram yang menempuh jarak yang jauh dari Mataram ke Jakarta. Selain itu, pasukan Mataram juga terkena wabah penyakit sehingga banyak yang meninggal. Setelah Sultan Agung meninggal, tidak ada raja yang sekuat dan sebagus Sultan Agung di Mataram, sehingga lamban laun kerajaan Mataram Islam menjadi tenggelam dan runtuh karena adanya perebutan kekuasaan antar saudara. Terus di sini ada di bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu letak geografisnya yang berada di pendalaman didukung tanah yang subur, menjadikan kerajaan Mataram
sebagai negara pertanian agraris yang cukup berkembang, bahkan menjadi daerah mengekspor terbesar pada masa itu. Rakyat Mataram juga banyak melakukan aktivitas perdagangan laut. Hal ini dapat terlihat dari dikuasainya daerah-daerah pelabuhan di sepanjang pantai utara Jawa. Perpaduan dua unsur ekonomi, yaitu agraris dan maritim, mampu menjadikan Kerajaan Mataram kuat dalam percaturan politik di Nusantara. Terus bidang budayanya itu, pada masa kebesaran Mataram, kebudayaan juga berkembang antara lain seni tari, seni pahat, seni sastra, dan sebagainya. Di samping ini munculnya kebudayaan kejawen yang merupakan akulturasi antara kebudayaan asli Hindu, Buddha, dan Islam. Upacara grebek yang bersumber pada pemujaan roh nenek moyang berupa kenduri, gunungan yang merupakan tradisi sejak zaman Majapahit, dijatuhkannya pada waktu perayaan Hari Besar Islam, sehingga muncul grebek Syawal pada Hari Raya Idul Fitri, grebek Maulud pada bulan Rabiul Awal. Hitungan tahun yang sebelumnya merupakan tari Hindu yang didasarkan pada peredaran matahari Tarkis Samsiah, dan sejak tahun 1633 diubah menjadi Tarkis Islam yang berdasarkan pada peredaran bulan Tarkis Kamirah. Tahun Hindu 1555 diteruskan dengan perhitungan baru dan dikenal dengan Tahun Jawa. Adanya suasana yang aman, damai, dan tentram. Maka berkembang juga kesusastraan Jawa. Sultan Agung sendiri menggarap kitab sastra Geding yang berupa kitab filsafat. Demikian juga muncul kitab Nitisruti, Niti Sastra, dan Astabrata yang berisi ajaran tabiat baik yang bersumber pada kitab Ramayana. Baik. Berikutnya ada akulturasi kesultanan Mataram Islam dengan Hindu-Buddha dan budaya lokal. Akan dijelaskan oleh Novi. Akulturasi Mataram Islam dengan Hindu-Buddha. Akulturasi ini dapat dilihat dari Masjid Kota Gede yang merupakan salah satu masjid tertua di Yogyakarta yang mulai dibangun pada masa pemerintahan Sultan Agung. Akulturasi corak Hindu-Buddha dapat terlihat dari gapura masjid yang berbentuk padu raksa. Terus ada akulturasi Mataram Islam dengan budaya lokal. Akulturasi ini dapat dilihat dari penggabungan kalender Hijriah yang digunakan setelah masuknya Islam dengan kalender Saka yang berasal dari zaman Hindu menjadi kalender Islam Jawa. Baik. Berikutnya ada video peninggalan Kesultanan Mataram Islam, akan kita putar ya. Lanjut, Chris. Maaf, jadi kami tidak bisa menayangkan video peninggalannya, jadi kami akan menjelaskan isi dalam video tersebut ya. Jadi yang pertama itu Masjid Kota Gede. Masjid ini adalah masjid tertua di Yogyakarta. Masjid ini masih bisa kita temukan di Kota Gede, selatan kawasan Pasar Kota Gede sekarang, tepatnya di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Bantul. Masjid ini mempunyai prasasti yang menyebutkan bahwa masjid dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama dibangun pada masa Sultan Agung hanya berupa bangunan inti masjid yang berukuran kecil sehingga saat itu disebut langgar. Tahap kedua, masjid dibangun Raja Kasunan Surakarta, Pakubowo X. Hingga kini masjid ini masih sering digunakan untuk kegiatan dakwah masyarakat di sekitarnya. Yang kedua ada Mariam Segarawana dan Siubrata.
Meriam Segarawana dan Meriam Siubrata adalah hadiah yang diberikan Jan Pieterszoon Coen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda sebagai bentuk apresiasinya kepada Sultan Agung karena telah menerima kesepakatan pihak Belanda untuk melakukan beberapa perjanjian terkait beberapa kebijakan. Kini keberadaan meriam bersejarah itu masih bisa kita temukan di depan Keraton Surakarta sebagai hiasan bersejarah. Terus ada pertapaan Kembang Lampir. Ini adalah sebuah tempat yang biasanya digunakan Ki Ajeng Pemanahan untuk bertapa demi mencari wangsit Mataram. Petilasan ini masih bisa ditemukan di Dusun Blimbing, Desa Grisekar, Kecamatan Pangkang, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Di tempat ini kita bisa menemukan patung para pendiri dinasti Mataram Islam. Berikutnya ada Kitab Sastra Gending. Ini adalah sebuah karya sastra kerajaan Mataram Islam yang ditulis oleh Sultan Agung Hanyokronokusumo pada tahun 1613 sampai 1614. Setelah penyerangan Sultan Agung ke Batavia yang berisi tentang ajaran filsafat tentang bagaimana cara menjadi manusia berakhlak atau sopan di lingkungan apapun dan dalam keadaan apapun. Berikutnya ada Pasar Legi Kota Gede. Pasar ini adalah pasar yang dibangun pada abad ke-16 oleh Ki Gede Pemanahan. Pasar ini merupakan peninggalan kerajaan Mataram Islam yang masih bisa masyarakat lihat sampai saat ini di Yogyakarta. Jalan Monderekan, pasar ini telah mengalami beberapa kali renovasi dan hanya ada beberapa bangunan yang dipertahankan keasliannya. Dan berikutnya ada rumah tradisional. Kerajaan Mataram Islam juga mewarisi rumah tradisional yang sangat etnik dan kini telah menjadi cagar budaya di bawah lindungan dan pengawasan pemerintah Kota Yogyakarta. Untuk lokasi pastinya masih belum diketahui. Terus ada peninggalan budaya dan benda, seperti tradisi membakar peninggalan orang yang meninggal atau kalang obol, makanan khas Kota Gede bernama kue kipo, teknik kerajinan perak, dan masih banyak lagi. Berikutnya ada kesimpulan akan dijelaskan oleh Christian. Kesultanan Mataram Islam adalah kesultanan yang mulai dibangun pada abad ke-16. Kesultanan ini berlokasi di tengah Pulau Jawa. Kesultanan ini berjaya pada masa kepemimpinan Sultan Agung yang berhasil meluaskan daerah kekuasaan sampai ke banyak daerah termasuk daerah timur dan barat. Namun kegagalan serangan yang dilancarkan pada Belanda, kematian Sultan Agung, kematian pasukan Mataram akibat wabah penyakit, dan ketidakmumpuni raja pada saat itu membuat kerajaan Mataram Islam menjadi tenggelam dan runtuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan kirim lewat WA ya. Udah, Chris.